Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Giliran terakhir, tinggal seperti temanya penghiliran, jadi sisi hilir, Dr. Andre dan Bapak Ibu sekalian, kami ingin coba berbagi cerita berkait dengan hal-hal yang punya relevansi dengan kebutuhan di dalam pemandirian teknologi bidang kesehatan khususnya. Dalam waktu 15 menit mungkin waktu depan kami ingin cerita beberapa hal. Yang pertama kami ingin review terkait dengan struktur dari industrinya, kemudian cerita tentang posisi equilibrium yang kita harapkan, dan juga nanti ke depan challenge-nya seperti apa, kira-kira begitu. Jadi kami ingin mulai begini, industri farmakes khususnya ya. Kalau tadi di awal Laksana Brin menyampaikan ada banyak challenge yang perlu hadapi dan diisi, dan juga sesuatu yang harus kita jalankan ke depan untuk menata research dan inovasi ke depan. Pengalaman 7 tahun lalu, jadi kami mengawali 7 tahun lalu terkait dengan industri farmakes, sesuatu yang pada waktu itu belum ada referensi yang pasti berkaitan dengan bagaimana proses itu di-deliver. Kemudian kami ketemu kata yang menarik di situ, industri farmakes pada akhirnya itu adalah industri yang unik, yang saya sering gunakan juga istilahnya data driven industry, gitu. Industri yang di-drive oleh dokter sebagai profesi yang menarik dari ragam aspek. Implikasi dari cukup strategik dalam pengertian sekarang ini. Kenapa? Karena era 2 tahun ini menjadi pembelajaran menarik dari sisi keekonomian, karena sisi hilir ini akan bicara tentang keekonomian. Jadi pada akhirnya ekonomi kesehatan ini harus menyehatkan ekonomi. Jadi ekonomi kesehatan dan kesehatan ekonomi akan menjadi sesuatu yang akan menjadi jalan kita, at least untuk 2 tahun ke depan. Ya. Kalau kita bicara kesehatan ekonomi yang di-drive oleh industri kesehatan, kita lihat strukturnya kan gitu. Apa yang terjadi? Yang kami belajar itu, ternyata struktur industri kesehatan, terutama farmakes khususnya gitu, tadi seperti Pak Brin sampaikan juga tadi, kecil-kecil banyak, tapi tidak ada satu yang mendominasi. Dalam bahasa bisnis, struktur semacam itu namanya terfragmentasi. Seperti fragmented industry. Dalam teori persaingan, industri yang terfragmentasi itu masing-masing memiliki advantage, tetapi tidak bisa dengan mudah mendominasi sampai dia nanti ketemu barengan, ngumpul menjadi satu grup yang gede lalu merubah pola persaingan. Maka itu terjadi juga di Indonesia, gitu kan? Walaupun kita punya pemain-pemain sekelas BUMN yang bergerak di industri farmasi, tidak cukup kuat untuk mendobrak struktur yang lebih gede dari asing. Itulah kenapa rancangan membuat holding di bidang farmasi kesehatan itu menjadi upaya untuk membuat peran lebih. Kalau enggak akan dimainkan dalam struktur persaingan yang lebih besar. Yang pertama. Tapi yang menarik juga dalam industri yang terfragmentasi itu selalu ada celah di dalam memulai inovasi. Jadi tidak ada concern yang blocking gede, dan itu membuat entry barrier sebetulnya lebih rendah, dan itu bisa membuat inovasi lebih jalan cepat. Jadi ada sisi positifnya dan sisi negatif dari struktur industri yang terfragmentasi. Nah, struktur terfragmentasi itu kayak fragmen. Kalau Pak Gufron tadi ada puzzle-puzzlenya itu gadok kayak gitu. Akan ketemu ceritanya di situ nanti akhirnya, bahwa basis industri alkes terutama itu R&D yang kuat. Concernnya adalah siapa yang danai, dari mana dananya, berapa banyak dananya. Mungkin 5-6 tahun lalu Pak Gufron waktu masih di Kemristek Brin, ya, waktu itu struggling juga untuk bisa dapatkan funding yang cukup untuk peroleh inovasi yang sampai ke hilir, sehingga harus dipondok-pondok, akhirnya jadi kecil-kecil banyak, dan semua belum mencukupi sampai
barang itu selesai sampai ke hilir. Nah, kebutuhan untuk R&D yang cukup besar karena tadi risiko gagalnya tinggi dan juga ketidakpastian industrinya juga tinggi, itu membuat industri sendiri reluctant untuk masuk. Itulah kenapa UGM waktu itu tidak berniat untuk membangun industri sebetulnya, tetapi karena pelaku industri yang seharusnya memainkan peran di situ tidak berani melangkah juga, dan itu membuat gemesnya UGM untuk bawa inovasinya sampai ke hilir. Ini yang membuat challenge ke depan itu terus akan ada, dan bagaimana nanti dengan hadirnya BRIN dan juga nanti perguruan tinggi yang punya inovasi itu bisa kolaborasi. Ini akan menarik. Karakteristik yang lain adalah industri farmakes juga itu adalah level of kesiapan industrinya itu terbatas karena apa? Ini akan bergantung pada industri lain, baik yang di hulu maupun industri antaranya. Ini yang di Indonesia belum sepenuhnya terbentuk dalam satu rantai pasok yang komplit dari hulu ke hilir. Sehingga begitu banyak industri antara yang kita butuhkan dan saat ini belum muncul, dan itu menjadi berat bagi inovasi-inovasi yang pengen segera dimunculkan. Kenapa kok nggak cepet-cepet ya? Iya, karena industri antaranya nggak ada, terpaksa harus impor juga bahannya. Industri paracetamol yang sudah dipikirkan sejak lama formulasinya sampai hari ini terbentuk karena kurang satu industri antara untuk nitrobenzen, bahannya dari benzen. Nah, nitrobenzennya kan nggak ada, yang ini harus impor lagi. Kalau mau berarti harus industri petrochemical atau kimia yang harus membuat itu. Kalau itu dibuat, dia mungkin itu hanya by product, sementara produk utamanya dia harus cari yang lain. Jadi ini ada aspek lain yang harus dipikirkan untuk industri. Kalau gitu diproduksi yang 90% kan harus ada produk yang lain, kalau enggak akan jadi mahal banget. Jadi itu yang menjadi concern juga. Kenapa misalnya paracetamol yang sudah dibutuhkan mestinya sudah bisa diproduksi, tapi sampai hari ini juga masih butuh challenge yang luar biasa. Berikutnya karakterisnya begini, karena terfragmentasi, kemudian ini punya keunikan, sifat permintaannya itu, kalau orang bisnis katakan ini inelastis, gitu. Cenderung inelastis. Elastis of demand-nya itu lebih dari satu. Artinya lalu apa? Itu relatif tidak sensitif terhadap harga. Normal industri farmasi begitu juga, dan alat-alat kesehatan begitu juga. Artinya apa? Permintaan atau kenaikan harga tidak diikuti dengan penurunan quantity demanded kalau itu bahasa bisnisnya. Tetapi perlu pahami supaya pengembangan industri ini tidak memihak pada industri semata. Ini kan harus memihak pada kepentingan humanity, sehingga BPJS juga harus mengcover ini untuk kepentingan masalah. Kalau hanya kepentingan industrinya, nanti BPJS akan mensupport industri komersial yang lebih berat. Ini yang perlu dipahamkan ke depan, agar industri yang dikembangkan di Indonesia itu juga harus bisa menekan ongkosnya murah atau rendah, sehingga coverage-nya itu insurance-nya tidak terlalu tinggi juga untuk itu. Nah, dengan struktur yang ada kayak gitu, ini selama ini yang terjadi drive-nya itu dari R&D dari upstream ke downstream, dari hulu ke hilir, dari akademik ke industri. Itu perjalanan panjang yang biasa digunakan dalam textbook thinking. Itu proses yang reguler yang pelajari. Yang industri nggak suka begitu. Kenapa? Karena tadi strugglingnya luar biasa, risiko gagalnya tinggi, jaminan pasarnya belum ada, dan dia harus memastikan bahwa dia itu harus bisa survive dan sustain. Nah, pandemik itu belajar banyak ternyata juga tentang bisa nggak sekarang dibalik prosesnya kan gitu. Maka instead of supply push, atau orang katakan penghiliran atau academic driven kalau bahasa kampusnya gitu, kami lihat juga ternyata bisa juga ini dengan demand pull atau industry driven gitu. Kalau bahasanya Pak Laksono itu adalah penghuluan gitu. Jadi instead of hilirisasi, ini hulunisasi kan gitu. Nah, ini pengalaman menarik juga pada waktu
mengawal, ini Pak Gufron juga ikut waktu itu, bagaimana mendrive kami butuhnya ini loh, segera diproduksi dan segera dipakai dengan bareng-bareng, spiritnya gotong royong seperti tadi. Enak sih di drive, tapi Pak Gufron paham betul waktu itu struggling kita membawa itu sampai ke industrinya. Jadi industri fokusnya adalah time to market. Sementara kalau supply push ini adalah perfection. Jadi kalau drive pertama tadi seperti yang disampaikan di Brin tadi itu ini adalah idealistic proses. Tapi realitanya industri itu nggak akan mau Pak gitu. Yang ada adalah akhirnya apa? Kalau bisa sekarang cepat, nggak nunggu terlalu lama. Kalau belum sempurna itu nanti akan disempurnakan dalam proses. Nah, dan itu terus berlanjut menggunakan konsep continuous improvement. Kalau perlu dioprek lagi, kemudian open innovation yang dipakai untuk itu. Jadi sekarang pertanyaannya adalah lalu bagaimana menyeimbangkan antara idealisme, antara perfectionist dan time to market dalam satu arena yang sekarang ini harus dihadapi bersama. Ini jadi challenge sendiri. Nah, kita ingin ada equilibrium, ada gimana yang mempertemukan antara spirit untuk menghilirkan dan spirit untuk menghulukan. Karena apa? Industri nggak akan mau masuk di dalam industri yang memang belum pasti. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menunggu dan lebih baik jadi pedagang. Pak Gufron paham betul dari list yang dulu ada itu, yang produksi yang sekarang itu lebih baik jadi pedagang, imported bahan lalu jual, klaimkan BPJS untuk produk itu. Dan baru belakangan ini mulai sadar pentingnya pemandirian Farmalkes itu dengan insentif tentunya. Jadi apalagi sekarang ini inisiatif untuk menggerakkan itu mulai tumbuh. Walaupun begitu, saya istilahkan in search of equilibrium ini masih struggling. Untuk nyari keseimbangan itu tidak mudah. Kapasitas produksi dan operasi rantai pasoknya itu relatif masih fragmented. Kita masih ingat buat ventilator itu nggak semua komponennya ada dalam negeri. Pada akhirnya sebagian harus impor. Harus mana yang bisa di dalam. Tidak semua industri di Indonesia itu bisa mensupport seperti yang kita bayangkan. Termasuk komponen yang kecil, plastiknya dalam itu. Ada sih industri plastik sih, tapi nggak medical grade yang nggak bisa dipakai juga. Sensor itu juga menjadi problematik kalau kita mau ingin terapkan untuk yang aplikasi untuk diagnostik. Ya. Nampaknya sederhana ke plastik, tapi industri plastik yang ada di sini belum bisa sepenuhnya medical grade misalnya. Sebagian ada, sebagian enggak. Nah, apalagi kalau nanti komponen dan subkomponen ini jadi sangat scattered industrinya. Nah, ini kan kaitannya dengan kalau sebelah kiri yang di sisi saya ini adalah kondisi existing. Kualitas unggulan yang diharapkan muncul dengan standar dengan SNI saja nggak cukup karena kita butuh kualifikasi yang baru lagi untuk memenuhi ekspektasi pelanggan atau ekspektasi pengguna. Nah, dalam masa pandemik itu ekspektasi untuk mendapatkan alkes dalam waktu yang pendek itu kan luar biasa. Saya masih ingat dengan Pak Gufron buat crash program untuk konsorsium atau apapun namanya dalam waktu yang pendek harus jadi gedapi kan tidak karuan, tapi belum perfect, ya kan? Begitu dihitung ongkosnya jadi mahal juga ini kalau beli, ya kan gitu. Jadi ya kenapa? Karena harga keekonomian nggak masuk. Karena ngitungnya dari skala lab lalu harus di scale up dalam waktu yang pendek. Begitu di push juga harus kita hitung ulang. Nah, peran kami itu di tengah-tengah itu bagaimana ya membuat itu menjadi lebih ekonomis supaya bisa di-deliver ke pundak akhir menjadi lebih baik. Apalagi kalau sekarang ini pengen dilakukan dengan cara masif. Alkes itu kadang-kadang menariknya begini, dibutuhkan dalam waktu pendek, jumlahnya masif, kapasitas selalu terjadi lag di situ. Lalu seolah-olah industri dalam negeri nggak mampu. Lalu political campaign-nya lalu ngatakan ya toh nggak bisa produksi dalam negeri toh, makanya impor saja. Nah, itu blunder di situ. Padahal kita tidak ingin begitu. Sehingga yang terjadi adalah bagaimana goal kongruensi dari inisiatif yang dilakukan oleh
Kemenkes, Keperindustrian dan Kemdikbud, Ristek sekarang ini perdagangan itu menuju pada satu titik yang sama, kongruensi untuk pemandirian Farmalkes, which is itu impresnya sudah 6 tahun yang lalu sudah ada. 5-6 tahun lalu sudah digulirkan, tapi belum sepenuhnya tergerget karena industri sendiri belum sepenuhnya tergerak, baru sekarang ini. Begitu policy kaitkan dengan TKDN itu diwajibkan, dan industri mulai berpikir. Maka harapannya sekarang kalau TKDN ini akan digunakan sebagai ukuran untuk kesiapan untuk memandirikan Farmalkes, ini potensi bagi akademia, bagi klinisi juga untuk bisa ikut bersama-sama mengembangkan alat kesehatan dan farmasi yang sekarang ini dibutuhkan. Tentu isu yang berkaitan dengan standarisasi uji klinis tadi, sertifikasi, ini menjadi isu tersendiri karena kadang-kala kita tahu semua, kadang-kala kalau inovasi yang jalan duluan itu alat ujinya belum ada bahkan, dan bagaimana ini harus diukur, dan ini pengalaman di lapangan kan yang terjadi, bagaimana advancement of technologies kadang-kala harus berbenturan dengan standar yang belum terbentuk secara khusus, sehingga ini menjadi challenge tersendiri sekarang ini. Pak Gufron paham waktu zaman Kemenkes waktu itu saya kira. Nah, oleh karena itulah maka singkat saya katakan di sini kalau industri Farmalkes kembangkan, maka antara government intervention dan market mechanism ini mesti dijaga. Saya personally, saya nggak terlalu, walaupun dari bisnis mengatakan ini jangan dibuat market mechanism dulu. Ini harus ada government intervention. Ini adalah infant industry. Kalau itu infant industry lalu suruh lari dan diadu dengan apa yang sudah majors, babak belur Pak Andri. Makanya ya harus ada protection nanti, supaya nggak ditembaki dengan WTO dan seterusnya, ya nanti dengan non tariff barriers-nya. Jadi kenapa insentif fiskal yang diterapkan itu juga belum direspon oleh industri, karena memang nggak ingin juga dia terjebak dengan itu. Itu perlu, tapi nggak cukup. Kalau saya sih mikirkan sekarang perlu tadi kaitan dengan insentif monetary mungkin. Nah, yang itu nanti insentif bagi industri untuk ikut mau sedikit ke hulu saja. Karena ini akan berkaitan dengan priority of research jangan pakai. Kalau enggak, kita diminta akademia research dari kedokteran diminta nyemplung jadi prototipe, terus dihadapkan dengan major player dari global, itu amunisinya nggak cukup. Kita bamba runcing harus ngadepi M16, kira-kira akan begitu. Dan makanya perangnya gerilya. Kita tidak ingin terjebak dengan the Death Valley itu. Kita tidak ingin terjebak dengan kerumitan di dalam proses scaling up. Kita tidak ingin terjebak dalam struggling untuk uji klinis dan keberterimaan pasar, market adoption-nya di situ. Maunya pengen growth. Ini jalur linear. In fact, in reality yang dialami UGM itu nggak linear yang terjadi. Dan itulah kenapa akhirnya kita ingin kembalikan peran lembaga intermediasi itu untuk bersama-sama menjadi technology transfer office, menjadi facilitating agents yang seperti BRIN sekarang itu bayangkan. Jadi ini BRIN itu sekarang jadi berperan jadi intermediary agent juga kan begitu. Dulu fasilitator, sekarang jadi player di lembaga intermediasi. Nah, sains teknoparknya UGM, Pak Gufron paham betul area yang sebetulnya ini didedikasikan untuk pengembangan untuk mendrive industri Farmalkes. Yang kalau di UGM selain kesehatan ada bidang agro dan bidang digital dan rekayasa. Tapi poin yang ingin saya sampaikan adalah dengan Sains Technopark sebagai lembaga intermediasi ini paling tidak dealing dengan industri, dealing dengan misalnya kita ambil contoh lah Gakes Lab atau Aspaki sebagai major player di bidang alat kesehatan yang selama ini adalah lebih banyak pedagang, importir. Ya, Pak Gubernur butuh shortlist yang BPJS coverage di situ tak impor, lalu itu tak pakai di sana. Sekarang harus dipaksa harus jadi produsen, kalau enggak akan jalan. Dorongan untuk menjadi produsen, dari pedagang ke produsen, ini perlu obrolan yang serius untuk yakinkan bahwa kalau mau masuk produsen kan ini berarti investasi masuk di sini harus ada securing marketnya, dan di situ peran government jadi penting tadi. Kalau government nggak intervensi nggak akan
tertarik juga. Insentif fiskal nggak akan tertarik, maka insentif moneter itu dibutuhkan dalam konteks itu. Misalnya, ini areanya BI dan OJK sebetulnya yang akan apa. Kalau nggak sana dia nggak akan berpikir apa invest yang lain untuk apa lebih baik jadi apa pedagang seperti tadi. Nah kecuali apa namanya kita inginkan apa itu apa program khusus percepatan pemandatan dan seterusnya. Nah oleh karena itulah Science Park itu menjadi apa bagian dari proses untuk memfasilitasi itu. Kami tinggal lihat kok Pak Gufron yang klaim BPJS yang paling banyak mana itu yang nanti apa kita drive untuk inovasinya ke depan gitu kok. Nah, Kemenkes kemarin juga apa ngasih ini pengalaman-pengalaman apa struggling tempo hari itu. Nah kami yang ingin kami sampaikan adalah apa yang menjadi pengalaman UGM selama ini untuk menghilirkan inovasi dari hasil inovasi kampus itu harus menghadapi realitas praktis bahwa kita itu berhadapan dengan persaingan sempurna. Padahal strukturnya itu enggak kayak gitu. Industri terfragmentasi. Kita dihadapkan dengan M16, kita dengan bambu runcing. Itulah kenapa strategi kita dengan venture 1 menit. 1 menit lagi Pak. Ya, 1 menit cara bukan. Isunya adalah kalau kita mau drive ke sana, pemandatan itu menjadi pilihan. Jadi ke depan pemandatan untuk inovasi yang berkaitan dengan priority-nya. Yang kedua kita manfaatkan infrastruktur tadi yang sudah ada di misalnya BRIN atau Kemdikbudristek sekarang ini warisan Pak Gufron juga ada di situ untuk area-area yang dibutuhkan negeri ini. Pak Andri juga punya data ini kan. Ini yang sekarang ini dibutuhkan 10 priority belum ada produknya. Daripada nyari ide ya ini saja yang dibuatkan, ya kan? Termasuk produk-produk yang nampaknya sederhana tapi butuh medical grade. Nggak ada di Indonesia. Ketaknya remeh-temeh buat infus set, itu buat kateter, tapi itu ini sebagian masih impor. Bahkan itu sebetulnya bisa dilakukan. Tapi kenapa kita nggak lakukan? Ya, ini menjadi bagian dari challenge kita. Termasuk ini data dari Kemenkes juga ini. Bagaimana sebetulnya kita bisa dorong untuk hal-hal yang sebetulnya kita bisa lakukan bareng kalau tadi equilibriumnya jadi simpulannya adalah satu, konvergensi bidang kesehatan dan perindustrian ini harus dilakukan ke depan. Jadi yang selama ini terjadi, Pak Andre, Pak Gufron dan teman-teman itu kesehatan jalan sendiri, perindustrian jalan sendiri. Yang di kesehatan dibutuhkan nggak diindustrikan nggak untuk kesehatan. Nggak ketemu terjadi. Sekarang baru nyadar bahwa akhirnya UGM Science Park dijadikan Center of Excellence oleh Kemenperin untuk Alkes. Kemudian Kemenkes mendrive kita juga untuk COI untuk farmanya untuk fitofarmaka. Supaya itu bisa nanti Pak Gufron bisa cover untuk JKN-nya. Ya kan? Beberapa yang herbals nanti naikkan ke fito kan. Dengan begitu bisa mendrive. Nah, yang kedua adalah fungsi intermediasi ini harus memberi insentif bagi industri untuk masuk supaya bareng-bareng. Industri itu mikirnya cepat banget kok Pak. Pak Andre invest sekarang saya dapat return berapa. Nah kalau nggak ada return iming-imingnya ini yang memberi keyakinan bahwa dia akan paid back balik modal, logika dagang dia akan pakai, logika investasi. Padahal kita ingin menjadi mental industri bukan mental pedagang. Ya. Yang ketiga terakhir ini saya kira kalau kita mau drive ke sana bareng-bareng teman-teman kedokteran jadi luar biasa penting maknanya untuk menjadi partner strategik untuk mendrive inovasi yang dimandatkan itu segera diselesaikan dalam 2 tahun ke depan paling tidak supaya cover BPJS masuk ke industrinya tumbuh masyarakat sejahtera dan sehat kira-kira. Makasih Pak Andre. Terima kasih Pak Argo.